Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah pada saat ini dengan iradah dan inayah dari Allah kita bisa bersua pada acara profil Al-Quran. Adapun yang sudah disepakati bahwa saya terjadwal atau dijadwal membahas profil surat Ibrahim. Namun saya memandang perlu sebelum masuk ke pembahasan surat Ibrahim, terlebih dahulu saya akan membahas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa saya membahas Nabi Ibrahim alaihissalam terlebih dahulu? Sebab biar nanti ada antara Nabi Ibrahim dengan surat yang akan dibahas itu ada berkesinambungan atau ngetrik begitu. Nah, kemudian yang pertama saya baca dari beberapa kitab sejarah atau tarikh begitu, bahwa orang-orang sejarah mengatakan Nabi Ibrahim itu Sahsun Azimun. Sahsun Azimun itu adalah sosok yang agung. Atau kalau kita artikan lagi ke bahasa kampus, yaitu Sahsun Azimun itu sosok yang fenomenal. Kenapa ini dinamakan fenomenal? Setelah saya baca-baca di tafsir, itu benar bahwa Nabi Ibrahim itu sosok yang fenomenal sehingga diangkat oleh Allah, dijadikan nama salah satu surat di dalam Al-Quran Al-Karim. Para pemirsa, ini fenomena yang pertama dia itu diawali dengan dialog ringan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nabinya, yaitu Ibrahim alaihissalam. Dan dialog ini ada di dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini ja'iluka linnasi imaman. Saya jadikan engkau Ibrahim sebagai pemimpin bagi segenap manusia. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, wa min zurriyati, apakah ada dari kalangan keturunanku yang akan menjadi pemimpin? Ini di dalam jumlah yang dibaca barusan tidak ada di depannya itu harful istifham. Namun saya mengatakan ada harful istifham sehingga diterjemahkan sebagaimana yang tadi saya terjemahkan.
Mengapa demikian? Karena di dalam ilmu dilalah, malah ada juga di dalam ilmu aswak, itu ada yang namanya tanwin warna bru. Ada tanwin itu alunan kalimat yang tidak ada harful istifham menjadi ada harful istifham. Jadi mengatakan di dalam terjemahnya itu wa min zurriyati di alun. Dan apakah ada dari kalangan anak cucuku yang akan menjadi pemimpin? Ini adalah at-tandim yang dibahas maknanya di dalam ilmu semantik atau ilmu aswat, yaitu fonetik. Nah kemudian setelah ditanya begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, la yanalu ahdi zolimin. Anda katanya dari kalangan anak cucumu yang akan menjadi pemimpin, namun tidak akan diberikan kepemimpinan itu kepada yang tidak kredibel, tidak kapabel, tidak mempunyai kualitas, sebab nanti akan merusak rakyat. Begitu terjemahannya. Nah kemudian Nabi Ibrahim tidak bertanya lagi karena sudah dijawab dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selidiki lagi ini apa benar ada dari anak cucu Nabi Ibrahim yang diangkat menjadi pemimpin. Kita selidiki ini, kamu tahu ada. Kita mulai dengan istri dan anak-anaknya. Nabi Ibrahim itu nikah kepada istri yang pertama, yaitu Siti Syarah. Kita menamakannya Siti Sarah. Kedua kepada Siti Hajar. Ketiga kepada Siti Hajun. Nah kemudian yang keempat itu kepada Siti Kontur. Tidak ada 4 istrinya Nabi Ibrahim itu. Dari 4 istri itu lahirlah 13 anak laki-laki. Jadi tidak ada satu pun anak perempuan laki-laki. Nah kemudian pada perjalanan yang panjang, Nabi Ibrahim digantikan oleh anaknya sebagai pemimpin, mengganti Nabi Ibrahim. Jadi ini ada anaknya yang jadi pemimpin, yaitu Ismail. Kemudian setelah Ismail itu ada Ishak, anaknya juga. Namun Ismail dengan Ishak ini, Ismail dari ibunya yang bernama Siti Hajar. Kalau Ishak dari ibu yang namanya Siti Syarah. Nah kemudian itu jarak antara Ismail dengan Ishak itu 30 tahun. Jadi adik kakak itu berjarak 30 tahun. Bergantian jadi pemimpin, mengganti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah setelah Ismail dengan Ishak, lalu Nabi Yakub meneruskan kepemimpinan. Lalu setelah Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Setelah Nabi Yusuf, Nabi Musa.
setelah Nabi Musa, Nabi Harun. Setelah Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Kalau diurut secara kekeluargaan akan begini. Ismail anak, jadi Nabi, dilanjut Ishak juga anaknya menjadi Nabi, dilanjut Nabi Yakub, cucu Nabi Ibrahim, dilanjut Nabi Yusuf, cicit Nabi Ibrahim, lalu dilanjut dengan Nabi Musa. Saya tidak tahu apa namanya setelah cicit. Dilanjut lagi dengan Nabi Harun, dilanjut lagi dengan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dengan Nabi Muhammad yang terakhir. Maka semua itu ada min zuriati Ibrahim. Jadi semua Nabi 14 setelah Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad itu min zuriat Ibrahim, dari kalangan keturunan atau anak cucu Nabi Ibrahim. Ini sangat fantastis sekali. Tidak ada di belahan dunia ini suatu keturunan raja ataupun pemimpin yang terus-menerus itu menjadi 14 ke bawah itu menjadi pemimpin. Itu tidak ada di sejarah dunia. Jadi ini fantastisnya dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Kita bayangkan dalam waktu 2500 tahun. Jadi jarak antara Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad 2500 tahun. Nah, di 2500 tahun itu kepemimpinan semua min zuriat Ibrahim. Malah dijelaskan lagi oleh Allah. Jadi bukan hanya sahih, dijelaskan lagi di dalam ayat, di dalam surat Al-Ankabut. Wa ja'alna fi zurriyatihi an-nubuwah, dan kami jadikan di keturunan Nabi Ibrahim adalah kenabian yang berturut-turut. Itu yang 14 itu. Itu di Al-Ankabut. Jadi dua disiplin ilmu, ilmu sejarah dengan ilmu tafsir dipadukan menjadi suatu kesimpulan. Kesimpulan yang fantastis yaitu 14 nabi itu min zuriat Ibrahim alaihissalam. Di situ mengalir darah Nabi Ibrahim dan orsois atau karakteristiknya, karakteristik pemimpin semua ada di situ. Jadi anaknya yang 13 hanya 2. Nah, yang lainnya tidak ada karakter kepemimpinan, disortir oleh Allah, tidak jadi pemimpin, dilanjut saja dengan cucu, cicit, dan seterusnya. Jadi benar janji Allah di dalam Al-Quran bahwa menjanjikan akan ada dari zuriat Nabi Ibrahim yang jadi imam. Tadi dijelaskan sebanyak 14 nabi itu menjadi imam dari generasi ke generasi, dari waktu ke waktu, dalam kurun 2500 tahun diisi oleh zuriat Ibrahim, diisi imam atau para utusan Allah oleh zuriat Ibrahim. Itu yang pertama itu. Jadi itu fantastis yang pertama. Nah kemudian syai'un ajib yang kedua atau fantastis yang kedua. Nabi Ibrahim itu menerima wahyu ditulis di dalam sohifah, dinyatakan itu
itu sohifahnya atau lembarannya dijelaskan min zurudil hayawanat, dari kulit-kulit binatang. Memang di sejarah Nabi pun demikian, penulisan Al-Quran itu min zurudil hayawanat, juga dari al-izom, tulang belulang yang ditulis, dikumpulkan, karena dulu belum ada kertas. Nah, kemudian wahyu Nabi Ibrahim setelah ditulis lalu dinamakan, yaitu Al-Milah. Al-Milah. Kalau Nabi Muhammad SAW juga dapat wahyu ditulis, yaitu setelah ditulis itu jadi undang-undang dinamakan ad-din, tulisannya Quran, disebut Al-Quran, rentetan wahyu yang ditulis Al-Quran. Nah, kemudian di zaman Nabi Ibrahim, konsep dari Allah yang diturunkan wahyu itu disebut milah, dan ini diteruskan milah ini ke nabi-nabi yang lain. Kita berangkat dari definisi terlebih dahulu. Apa yang dikatakan milah itu? Al-milatu hadin ismun lama syara'allahu li'ibadihi ala lisanil hanbiyai liyatawassalu bihi ila jiwarillah. Jadi milah itu sama seperti agama, yaitu suatu nama yang telah Allah syariatkan untuk hamba-hambanya melalui lisan para nabi, agar mereka atau hamba-hamba itu selamat datang ke jiwarillah, ke haribahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar hamba-hamba itu dengan milah itu atau dengan syariat itu selamat datangnya ke haribahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sama juga dengan din, begitu. Agar kita melakukan din yang ada di Quran dan Sunnah supaya selamat datangnya ke haribahan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ila jiwarillah. Nah, kemudian apa yang ada di milah itu? Kalau ada yang di Quran kita sudah mengetahui, sudah khatam Al-Quran, banyak juga kita mengartikan dan seterusnya, ya, memperdalam dengan tafsir secara umum kita tahu lah. Ini apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, konsep Nabi Ibrahim, apa itu milah itu isinya? Materi milah itu yang pertama adalah tauhidullah. Jadi mengajarkan Nabi Ibrahim kepada umatnya agar mengesahkan Allah. Nah, ternyata semua nabi karena satu ajaran agar diteruskan, baik oleh Nabi Ismail, Ishak, dan seterusnya sampai ke Nabi Muhammad, bahwa Allah itu esa, Allah itu tunggal, sama itu. Kemudian kedua, yaitu amal ma'ruf nahi munkar. Nah, dakwah itu akan selalu menyuruh berbuat baik, itu amar ma'ruf, dan juga mencegah berbuat munkar. Itu dijelaskan kepada umat Nabi Ibrahim oleh Nabi Ibrahim dan diteruskan lagi ke nabi-nabi yang lain. Amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian ketiganya adalah sholat. Jadi di zaman Nabi Ibrahim oleh Allah disuruh sholat, di zaman Nabi Muhammad pun ada. Apa sholat?
sebagai hubungan secara vertikal antara hamba kepada Allah. Kemudian yang keempat, itu setelah sholat saum. Jadi di zaman Nabi Ibrahim itu ada yang namanya saum. Maka di zaman Nabi Muhammad pun ada di Quran. Idimilah ada di Quran ada. Yaitu kutiba alaikumus syiyam. Kemudian kelima, di dalam wilayah ada zakat. Di dalam Nabi Muhammad pun di dalam Al-Quran pedomannya wa'atuz zakat. Ada zakat. Dan di kitab-kitab lain pun sebelum Quran ada turun-temurun. Di Zabur, di Taurat, di Injil, di Sahifah Musa, dan seterusnya. Satu konsep.